telah terbakar, meleleh, dan sudah menjadi abu. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dan tentunya bahagia selalu dimanapun kalian berada. BTW aku ucapkan selamat datang untuk kalian semua yang baru pertama kali masuk ke channel aku. Dan di channel ini aku mau memfokuskan untuk semua cerita dan kasus yang tidak terpecahkan atau kasus-kasus unsolved case. Dan ya semoga kalian bisa menikmati di channel ini. Nah, di video kali ini aku mau membawakan cerita atau kasus yang sudah lebih hampir 2 abad atau tepatnya 150 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini belum bisa terpecahkan atau belum yakin sebenarnya apakah itu sebenarnya jawaban yang sesungguhnya dari kasus ini. Dan banyak hal-hal aneh tentang kasus ini, yaitu kasus tentang hilangnya 5 orang anak keluarga Soder yang tentunya kalian semua pencinta unsolved mystery pasti mengetahui tentang kasus yang satu ini. Oke, tetapi sebelum kita memulai untuk membahasnya satu persatu, seperti biasa aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean kasus unsolved case aku lainnya. Dan ya nggak usah berlama-lama, kita akan langsung lanjut ke ceritanya. Yuk kita mulai. Kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari keluarga Soder. Kepala keluarga Soder yaitu George Soder lahir dengan nama Giorgio Sodu di Tulla, Sardia, Italia pada tahun 1895. Saat dia berusia 13 tahun, dia bermigrasi ke Amerika Serikat dengan kakak laki-lakinya dan kemudian berganti nama menjadi George Soder. Segera saat kakak laki-lakinya dan juga George ini tiba di Amerika, mereka lalu melakukan berbagai macam pekerjaan hingga akhirnya George Soder ini dapat dengan mandiri mendirikan sebuah perusahaan transportasi untuk pengangkutan batu bara atau bahan-bahan konstruksi. Setelah itu George juga akhirnya menikah dengan seorang wanita yang juga merupakan imigran Italia bernama Jenny Cipiriani yang pada saat itu juga menetap di Amerika Serikat. Setelah mereka menikah, suami istri Soder ini lalu menetap di Fayetteville, West Virginia, Amerika Serikat, di mana di daerah itu sendiri terdapat komunitas imigran Itali yang cukup besar. Soder selalu bergabung dengan komunitas tersebut dan dia sendiri juga dikenal sebagai seseorang yang sangat vokal di komunitas itu, terutama jika berkaitan dengan cara kerja atau cara kepemimpinan Perdana Menteri Italia yang pada saat itu berjaya yang bernama Benito Mussolini. Benito Mussolini sendiri terkenal dengan kepemimpinannya yang sangat diktator. Pasangan suami istri Soder ini hidup dengan sangat bahagia, bahkan mereka dikaruniai 10 orang anak dan bisnis keluarga Soder berkembang dengan sangat pesat dan mereka menjadi salah satu keluarga kelas menengah yang paling dihormati di Fayetteville. Kemudian di tahun 1943 anaknya yang pertama yang bernama Joe Soder harus meninggalkan rumah untuk bertugas di militer selama Perang Dunia Kedua. Sehingga di rumahnya hanya ada dia, istrinya dan juga ke-9 anaknya yang bernama John 23 tahun, Marion 17 tahun, George Junior 16 tahun, Morris 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 9 tahun, Jenny 8 tahun, Betty 5 tahun, dan Sylvia 2 tahun. BTW, nama anak-anak ini bakalan sering disebut, jadi aku harap kalian perhatikan dengan baik ya guys. Smart. Oke, kita kembali ke ceritanya. Beberapa tahun kemudian, setelah kepergian dari anak pertamanya untuk bertugas ke kemiliteran, terjadilah sebuah tragedi yang sangat mengerikan dan sampai saat ini tidak dapat dipecahkan. Hal ini bermula ketika di malam Natal di tanggal 24 Desember 1945. Marion, anak perempuan tertuanya yang baru saja pulang kerja, membawakan hadiah Natal untuk ketiga adik perempuannya yang bernama Martha, Jenny, dan Betty. Setelah menerima hadiah, mereka sangat-sangat gembira ya, layaknya anak kecil yang baru dapat hadiah dari kakaknya yang nggak disangka-sangka aja dia dapat hadiah. Mereka lalu ingin segera memainkan mainan yang didapat dari kakaknya itu. Mereka bertiga lalu meminta izin ke ibunya untuk tidur lebih malam karena pada saat itu sendiri sudah pukul sekitar 10 malam. Jenny, sang ibu atau istrinya Soder ini lalu mengizinkan mereka bertiga untuk ya udah nggak apa-apa kalian bermain aja dan kalian bisa tidur lebih larut asalkan Morris dan Lois mendampingi mereka bertiga. Mengingat pada saat itu Mr. Soder dan 2 kakak laki-laki tertua yang ada di
di rumah itu, yaitu John dan George Junior, sudah tertidur pulas karena mereka terlalu lelah seharian bekerja di perusahaan milik keluarga mereka. Begitu juga Marion yang pada saat itu terlalu lelah untuk bermain bersama adik-adiknya karena dia baru saja pulang bekerja dan dia memutuskan untuk bisa tidur aja lah daripada bermain dengan adik-adiknya. Nah, sebelum ibu mereka, si Jenny ini tidur, dia mengingatkan kepada Maurice dan Louis kalau mereka harus memberikan makan kepada ternak-ternaknya, yaitu sapi-sapi dan ayam-ayam mereka. Karena itu merupakan aktivitas yang memang biasa mereka lakukan sebelum mereka berangkat untuk tidur. Setelah memastikan dan mengingatkan beberapa kali, ya wajar lah seorang ibu kayak, jangan lupa ya, kamu jangan lupa ya, nanti ayam-ayam kita sama sapi-sapi kita kelaparan nanti ya kan. Akhirnya Jenny lalu berangkatlah ke kamar tidurnya di lantai 2 dengan membawa Sylvia, anaknya yang baru berusia 2 tahun yang terkecil itu, untuk tidur bersama dengannya. Kemudian jam 12:30 dini hari, telepon rumah keluarga Sodder berbunyi dan Jenny lalu terbangun dan turun untuk menjawab telepon tersebut. Jadi lokasi telepon keluarga Sodder ini berada di lantai 1, sedangkan kamar-kamar mereka itu semuanya berada di lantai 2. Nah, ketika diangkat terdengar suara seorang wanita yang tidak dia kenal, dan juga wanita itu menanyakan sebuah nama yang juga tidak dia kenal. Dan anehnya lagi, wanita ini bertanya sambil tertawa dengan suara yang sangat aneh. Jenny yang mendengar hal itu lalu mengatakan kalau wanita ini salah sambung atau memang ini telepon iseng yang cuman ngerjain keluarga Sodder itu aja. Nah, setelah dijawab oleh Jenny, si penelpon ini malah tertawa dengan sangat aneh dan terdengar dentingan-dentingan gelas yang mengiringi tawanya, yang menurut aku cukup rada creepy ya kan. Malam-malam ditelepon tanya nama, salah sambung, plus habis gitu dia ketawa-ketawa. Rada horor ya, Cin. Setelah mengalami kejadian aneh dengan telepon ini, Jenny lalu menutup teleponnya dan dia melihat untuk memastikan di lantai 1 itu apakah anak-anak membiarkan keadaan rumah itu berantakan dan lain sebagainya, karena kan mereka pada begadang tuh. Dan dia memastikan nih tirainya udah ditutup atau belum, dan ternyata tirai rumah mereka itu masih terbuka, plus lampu di lantai 1 itu masih menyala. Jadi akhirnya dia mematikan lampu lantai 1 plus menutup tirai rumah mereka. Plus di situ juga ada si Marion yang tadi merupakan putri tua mereka yang membawakan hadiah untuk ketiga adiknya, sedang tidur di sofa ruang tamunya. Ya, mungkin memang kebiasaannya si Marion ini untuk tidur di sofa ruang tamu. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke lantai 2 sambil berpikir mungkin kelima anaknya tadi yang begadang itu sudah kembali ke lantai 2 di kamar mereka untuk tidur. Nah, kira-kira sekitar 30 menit setelah Jenny tidur, dia lalu mendengar suara hantaman yang sangat keras di atap rumah mereka, plus setelah itu terdengar suara seperti besi menggelinding dari atap rumah mereka. Kemudian Jenny yang terbangun, dia memastikan apakah ada suara lain, lalu dia kembali lagi tidur. Mungkin pikirannya pada saat itu, suara yang dia dengar itu adalah suara dari mimpi, bukan suara kenyataan. Ataupun kalau memang suara kenyataan, mungkin itu suara benda jatuh atau apa gitu yang ya udah biasa lah kayak gitu. Jadi dia tidur lagi, nggak punya pemikiran apapun, dia beranjak tidur lagi. Lalu kira-kira sekitar 30 menit selanjutnya, Jenny terbangun lagi dengan kondisi seluruh kamarnya dipenuhi oleh asap. Dia lalu shock dan dia lalu membangunkan si Sodder suaminya dan juga membangunkan anak-anaknya untuk segera turun dan menyelamatkan diri mereka. Ketika suami istri Sodder ini sampai di luar, Sodder akhirnya sadar kalau ternyata di luar itu hanya ada istrinya, Sylviana yang baru berusia 2 tahun tadi, Marion yang putri tertuanya itu, John dan George Junior yang juga merupakan putra-putra tertua yang ada di rumah. Sedangkan kelima anaknya yaitu Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan Betty yang seharusnya juga bisa keluar dari rumahnya dan mereka juga tidur di kamar di lantai 2, itu masih belum terlihat dan masih belum juga keluar. Jadi kalau kalian ingat 5 anak tadi itu yang aku sebutkan itu merupakan 5 anak yang meminta izin untuk tidur lebih lama. Setelah menyadari hal itu, Sodder lalu panik. Terus dia berpikir kalau mungkin saja kelima anaknya ini terjebak di lantai atas dan tidak bisa untuk keluar dari rumahnya. Sodder lalu berpikiran kalau mungkin saja kelima anaknya itu sedang terjebak di lantai 2 dan tidak bisa turun. Dia lalu segera masuk ke dalam rumahnya dan dia rada kaget karena pada saat masuk ke dalam rumahnya, kayu penghubung ke lantai
lantai 1 dan ke lantai 2 tangga penghubung yang dari kayu itu sedang dalam posisi terbakar. Jadi nggak bisa untuk dilewati karena apinya juga cukup besar dan George juga nggak bisa melewati tangga tersebut. Saudara lalu meneriaki nama anak-anaknya tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Nggak habis akal, saudara lalu segera keluar dan mencari tangga kayu yang biasa dia gunakan, yang dia letakkan di garasi rumah mereka. Tetapi ternyata ketika dia melihat tangga kayu tersebut telah hilang dan nggak ada. Lalu dia segera berpikir untuk menggunakan mobil truknya untuk digunakan pijakan ke lantai 2. Jadi dia mau menggunakan truk yang biasa dia gunakan untuk perusahaannya itu untuk bisa dinaiki dan masuk ke lantai 2 melalui salah satu jendela yang ada di lantai 2. Tetapi anehnya kedua mobil truknya yang biasanya dalam keadaan normal dan baru saja dia gunakan pagi tadi untuk bekerja, tidak ada satupun yang dapat menyala saat di starter. Di waktu yang lain, di saat Sorder sedang kebingungan untuk berjuang mencari ide untuk menyelamatkan kelima anaknya yang ada di lantai 2 dengan usaha apapun, Marion si putri tertuanya ini berlari ke rumah tetangganya dan meminta tetangganya untuk dapat menelepon ke pemadam kebakaran karena pada saat itu rumahnya sedang kebakaran. Saat tetangganya ini menghubungi pemadam kebakaran, tidak ada satupun petugas yang mengangkat telepon pada waktu itu. Di saat yang lain, ada salah seorang tetangganya yang berada posisinya juga cukup rada jauh dari rumah George. Jadi kalau kalian tahu, pada waktu itu dan juga memang di Amerika biasanya kalau rumah-rumah di pedesaan begitu itu antara satu dan yang lainnya itu ada kayak padang atau ladang yang rada kejauh-jauhan gitu. Jadi bukan rumah kayak kita di perumahan atau mungkin di desa yang satu dengan yang lainnya sada dempet-dempetan gitu. Tapi ini nggak rada jauh-jauhan. Jadi effortnya untuk ke tetangga satunya itu juga butuh effort yang cukup besar. Nah, ada salah satu tetangganya nih di tempat yang lain juga ngelihat ada kobaran api yang cukup besar. Jadi kalau kebakaran kan kelihatan banget kalau apinya, apalagi kalau malam hari kan kelihatan banget ada sesuatu yang terang di tempat yang biasanya gelap. Dan tetangganya ini notice kalau ini itu merupakan area rumahnya George. Terus dia berpikiran, jangan-jangan rumahnya Pak George Sorder ini kebakaran. Aku harus menolongnya gitu kali ya. Terus habis gitu dia langsung berinisiatif tuh menelepon ke pemadam kebakaran. Dia juga selain yang tetangganya diminta tolong Marion ini, dia juga mencoba menelepon. Tapi ternyata dia juga nggak diangkat tuh sama petugas kebakaran ini. Jadi berusaha berulang kali nggak diangkat. Terus akhirnya dia berinisiatif karena si tetangganya ini juga menurut dari ceritanya juga sangat-sangat baik gitu ya kan. Terus dia langsung berangkat ke kantor pemadam kebakaran untuk meminta tolong secara langsung. Nah, ketika sampai di kantor pemadam kebakaran, ternyata dia nggak menemukan satu orang pun ada di kantor pemadam kebakaran. Kantor pemadam kebakaran itu kosong. Dia panggil-panggil nggak ada orang sampai beberapa lama itu akhirnya ada salah seorang yang turun dari atau keluar dari kantor pemadam kebakaran itu. Dan dia ternyata merupakan kepala pemadam kebakaran yang bernama F.J. Morris. Lalu tetangganya si Sorder ini menanyakan, kok nggak ada orang di kantor pemadam kebakaran? Aku juga tadi udah nelfon berulang kali, tapi kok nggak ada yang ngangkat ya? Kenapa? Kemana semua orang? Terus Pak F.J. Morris ini bilang kalau semua orang saat itu sedang merayakan malam Natal dengan keluarganya masing-masing. Nah, setelah mendengarkan hal itu, tetangganya langsung juga melaporkan tentang adanya kebakaran di rumah keluarga Sorder dan membutuhkan bantuan para petugas pemadam kebakaran untuk dapat segera memadamkan apinya. Nah, kepala pemadam yang mendengarkan hal itu langsung mengiyakan dan menyuruh tetangganya untuk pulang. Oke, nggak apa-apa, kamu pulang aja. Nanti akan aku kirimkan satu unit pemadam kebakaran ke lokasi keluarga Sorder. Kira-kira kayak gitu yang dijawab oleh Bapak V.J. Morris ini. Dan kalian tahu, pemadam kebakaran itu baru datang ke lokasi rumah keluarga Sorder yang terbakar itu 7 jam setelah api mulai menyala di rumah keluarga Sorder. Padahal ternyata jarak antara rumah keluarga Sorder dengan kantor pemadam kebakaran itu cuma sekitar 2,5 mil atau sekitar 4 km doang. Tapi mereka butuh waktu 7 jam untuk mengirimkan satu unit pemadam kebakaran yang menurut aku kayak wow, gila banget. Ini kejadian yang sangat urgent, benar-benar sangat menyedihkan menimpa sebuah keluarga, tapi pemadam kebakaran yang seharusnya orang-orang yang bersediaga ternyata baru datang 7 jam setelah kejadian. Dimana pada saat itu ketika mereka datang pastinya kebakaran sudah selesai dan api sudah menghanguskan semua rumah keluarga Sorder. Bahkan apinya juga sudah hilang, sudah padam. Jadi mereka sia-sia datang ke situ buat apa? Kamu ngapain? Cuman ngeliat doang tuh. Padahal kan harusnya kamu yang menolong ya kan.
Kagak ini. Api di rumah keluarga Soder sendiri sudah mulai padam sekitar setelah 45 menit kebakaran berlangsung. Sedangkan kelima anak keluarga Soder ini tidak dapat keluar dari rumah, entah mereka memang terbakar di dalamnya atau menghilang. Karena pada saat itu mayat kelima anak itu tidak dapat ditemukan meskipun pihak berwajib mencari dengan detail ke seluruh sudut area rumah yang terbakar dan telah menjadi tumpukan abu. Kemudian kepala pemadam kebakaran yang Bapak FJ Morris tadi mengatakan kalau mungkin saja dikarenakan suhu api yang sangat tinggi yang membakar rumah keluarga Soder ini menyebabkan tubuh termasuk tulang dari kelima anak keluarga Soder ini telah terbakar meleleh dan sudah menjadi abu bergabung dengan abu-abu kayu yang ada di rumah yang terbakar tersebut. Tapi anehnya pihak keluarga Soder dan juga tetangga yang datang pada saat itu mengatakan bahwa selama rumah terbakar tidak tercium bau daging yang terbakar. Terlebih lagi kalau memang seharusnya dengan suhu seperti itu seharusnya paling tidak ada sisa-sisa tulang manusia. Pihak berwajib sendiri lalu menyatakan penyebab kebakaran rumah ini dikarenakan korsleting listrik. Kemudian 1 minggu tepat setelah kejadian pihak berwajib menerbitkan sertifikat kematian untuk kelima anak keluarga Soder. Setelah itu George Soder membuat memorial untuk kelima anaknya di area rumahnya yang terbakar itu. Dan meskipun nih memorial atau situs peringatan dari kelima anaknya itu didirikan oleh Soder, istrinya dan juga anak-anaknya yang masih hidup, mereka semua masih percaya kalau kelima anak tersebut tidak meninggal dunia tetapi selamat dan mereka diculik. Dan kemudian kebakaran yang menimpa rumah keluarga Soder itu yang dibilang penyebab kematian 5 anak itu adalah sebuah kamuflase atau alasan untuk menutupi hilangnya kelima anak keluarga Soder tersebut. Keyakinan ini sendiri timbul karena sebelumnya Soder ini sempat memanggil perusahaan listrik ke rumahnya untuk mengecek power listrik atau rumah listrik milik rumahnya. Dan pada saat dilakukan pengecekan ternyata semua kabel ataupun rumah atau power listrik yang dimiliki oleh keluarga Soder itu aman dan tidak ada masalah satupun. Jadi nggak mungkin kalau terjadi konslet listrik. Kemudian setelah memorial ini berdiri, keluarga Soder yang selamat mendatangi lokasi rumah mereka. Ya tujuannya untuk melihat dan mengenang kelima anaknya ini ya, meskipun memang belum meninggal dunia tetapi ingin mencoba datang ke tempat lokasi rumah yang sudah menjadi memorial pada saat itu. Nah, pada saat mereka datang ke rumah mereka yang terbakar itu, Sylvia Soder menemukan sebuah benda aneh di halaman rumah mereka. Benda itu sendiri terlihat menyerupai seperti bentuk nanas yang terbuat dari besi. Sylvia yang baru berusia 2 tahun lalu tertarik dan memanggil ibunya karena berpikiran pada saat itu dia berhasil menemukan mainan baru. Nah, ketika melihat benda itu, Jenny lalu mengartikan kalau suara keras yang sempat dia dengar sekitar 30 menit sebelum asap memenuhi rumahnya itu merupakan hasil dari benda yang ditemukan oleh Sylvia. Ia lalu segera memanggil Soder, suaminya, dan ketika Soder melihat benda itu, dia langsung menyadari kalau itu merupakan sebuah bom tangan yang disebut sebagai napalm pineapple bomb, yaitu sebuah jenis bom yang biasa digunakan untuk perang dunia pada saat itu. Kita akan membahas beberapa keanehan-keanehan yang membuat akhirnya muncullah teori bahwa anak-anak keluarga Soder ini bukan meninggal dunia karena kebakaran, tetapi diculik atau menjadi korban human trafficking. Kau sama rambut baru dah.